Pengurus Pusat Indonesia Association for Public Administration atau IAPA mengukuhkan ketua baru untuk periode 2025 sampai dengan 2028 dalam rangkaian konferensi dan kongres tahunan IAPA 2025. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang pada Selasa 28 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dewan Pengurus Pusat Indonesia Association for Public Administration atau IAPA mengukuhkan ketua baru untuk periode 2025 sampai dengan 2028 dalam rangkaian konferensi dan kongres tahunan IAPA 2025. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang pada Selasa 28 Oktober 2025. Proses pengukuhan Ketua DPP IAPA periode baru dilaksanakan secara resmi dan dihadiri oleh para pengurus pusat, perwakilan DPD, serta peserta konferensi dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya IAPA untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong inovasi dan profesionalisme di bidang administrasi publik. Ketua DPP IAPA yang baru, Profesor Dr. Khairul Muluk, menyampaikan pandangannya tentang tantangan yang akan dihadapi organisasi ke depan. Menurutnya, setiap tantangan dan kesulitan yang muncul merupakan bagian dari proses yang naik ke tingkat yang lebih tinggi, serta menjadi momen bagi IAPA untuk terus berkembang dan menatap masa depan dengan optimis. Dan IAPA saat ini, sekali lagi, bagian dari proses menatap masa depan lagi. Ada tantangan besar yang kita akan hadapi, ada kesulitan-kesulitan besar yang akan kita hadapi, ada tren besar yang akan kita hadapi. Dan biasanya setiap kita menghadapi tantangan baru yang lebih kuat, kita akan merasakan ada masalah. Dan setiap masalah tersebut adalah tanda-tanda kita naik kelas. Jadi tidak ada masalah. Jikalau semua misalnya kita menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu, itu tanda-tanda kita naik kelas. Insya Allah dia akan naik kelas pada amal bakti yang lebih tinggi. Dr. Isa Tusoleka, peserta IAPA, menyampaikan harapan agar IAPA terus melanjutkan berbagai pencapaian yang telah diraih selama ini. Ia berharap di bawah kepengurusan yang baru, IAPA dapat lebih optimal dalam mendorong internasionalisasi serta memperkuat pengembangan keilmuan administrasi publik di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Terima kasih, Bulan dan teman-teman yang sudah. Harapan saya untuk IAPA bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh kepengurusan berikutnya, tentu saja lebih optimal, internasionalisasinya lebih maksimal, dan bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan yang ada di Prodi Administrasi Publik di seluruh Indonesia. Melalui pengukuhan ketua baru ini, IAPA diharapkan mampu melanjutkan program kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan pemerintah, serta terus berkontribusi dalam membangun tata kelola publik yang inovatif dan berkelas dunia. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Berbakti pada bangsa dan negara, Romulo. Konferensi Asosiasi Ilmu Administrasi Publik Indonesia atau IAPA kembali digelar di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang. Mengusung tema Indigenous Public Administration Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector. Konferensi ini menggali pentingnya kearifan lokal dalam membangun tata kelola publik yang modern dan berkelas dunia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Konferensi IAPA berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang. Acara ini diselenggarakan oleh IAPA sebagai bagian dari rangkaian Kongres Nasional untuk memperkuat jaringan akademik, global, dan kolaborasi penelitian di bidang administrasi publik. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, serta perwakilan Wali Kota Kupang yang berlangsung pada Rabu 29 Oktober 2025. Tema konferensi hari ini, Indigenous Public Administration, Bridging Tradition, Innovation and Governance for a World-Class Public Sector. Tentu mengingatkan kita semua bahwa
Perubahan seperti apapun juga harus kembali kepada tempat di mana perubahan itu akan berdampak. Bahwa ide perubahan itu bisa muncul dari luar media, bisa muncul dari Korea Selatan, bisa muncul dari Timor Leste, bisa muncul dari Papua, bisa muncul dari Aceh, bisa muncul dari mana saja. Yang penting bahwa ide dari perubahan itu dia berdampak di mana titik perubahan itu akan dilakukan di masing-masing tempat. Melalui konferensi ini, IAPA berupaya membangun ruang dialog antara akademisi, pemerintah, dan mitra internasional untuk membahas berbagai isu strategis seperti penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Peserta dorong kolaborasi berbasis pengetahuan lokal sebagai landasan dalam penerapan tata kelola publik yang inovatif dan berkelanjutan. Perhaps it is time for us to reflect critically on what we have adopted and seek balance between modern administrative practices and the traditional wisdom that has been inculcated in our society. This is what makes our conference so meaningful. It provides a space to discuss how indigenous knowledge can influence public administration in Indonesia. And it is something proud of, not only because of the team, but because of the indigenous. Of all in this conference. Konferensi IAPA 2025 menegaskan komitmen untuk menghadirkan inovasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, namun tetap relevan dengan berbagai standar global. Dengan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat internasional, Indonesia diharapkan mampu membangun tata kelola publik yang profesional, humanis, dan berdaya saing dunia. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Di bidang kebijakan publik, Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Publik Indonesia atau LSP-API bekerjasama dengan IAPA menyelenggarakan sertifikasi kompetensi analisis kebijakan publik. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang pada Senin 27 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 24 peserta yang didominasi oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana mengikuti sertifikasi kompetensi analisis kebijakan publik yang diselenggarakan oleh LSP-API bekerjasama dengan Indonesian Association for Public Administration atau IAPA. Sertifikasi ini terbagi dalam 3 tingkat kualifikasi yaitu level 5 dengan 9 peserta, level 6 sebanyak 7 peserta, dan level 7 diikuti oleh 8 peserta. Proses asesmen sendiri dilakukan oleh 4 asesor yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Manfaatnya kan ini kan sertifikasi kompetensi, jadi kan analis kebijakan. Nah ini berkaitan nanti dengan profesi kita sendiri sebagai dosen administrasi yang mana juga ada konsentrasinya adalah kebijakan publik gitu. Jadi nanti ini mendukung kompetensi dari seorang dosen itu sendiri. Sertifikasi ini memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi dalam analisis kebijakan publik sekaligus memastikan penyusunan kebijakan yang lebih berkualitas dan berbasis data. Melalui kegiatan ini, para peserta yang sebagian besar merupakan tenaga pengajar di bidang administrasi publik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menganalisis kebijakan publik. Kegiatan ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama bagi kami yang berkecimpung baik sebagai akademisi maupun praktisi dalam bidang kebijakan publik. Nah, salah satu kompetensi penting dalam kebijakan publik adalah analisis kebijakan publik. Dan hari ini kami semua, termasuk saya, itu terlibat dalam proses untuk mengikuti asesmen terkait dengan analis kebijakan di level 7 kalau untuk saya. Nah, di level 7 ini kami yang telah berpendidikan doktor itu mengajukan berbagai dokumen untuk direkognisi, dan kalau lolos maka kami bisa mendapat sertifikasi profesi analisis kebijakan level 7.
LSP API dan IAPA berharap melalui sertifikasi ini peserta mampu mengembangkan kompetensi sesuai standar nasional dalam bidang analisis kebijakan publik. Dengan begitu, penyusunan dan implementasi kebijakan di lingkungan publik dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan akuntabel. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Kegiatan tahunan Sosio-Spektakel kembali digelar oleh Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Melalui diskusi publik dan penampilan seni, mahasiswa diajak untuk lebih peka terhadap lingkungan sosial dan membangun semangat kolaborasi di dalam kampus. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang sudah memasuki tahun ketiga ini mengusung tema Membangun dari Timur Menggapai Cita Nusantara, representasi generasi emas 2045. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk lebih peka terhadap masalah sosial di masyarakat serta menumbuhkan semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Koordinator Program Studi Sosiologi dan Wakil Dekan 1 FISIP Undara yang hadir mewakili Dekan FISIP. Pak ya, temanya dari NTT untuk Indonesia, representasi generasi emas 2045. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Koordinator Prodi tadi, untuk generasi emas itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Segalanya harus dipersiapkan dari sekarang. Apalagi adik-adik mahasiswa ini dari Prodi Sosiologi, dan kita harus memahami betul bagaimana konteks masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Peran kalian akan sangat berpengaruh, peran kalian sangat penting untuk generasi emas 2045. Diskusi publik bersama narasumber dari BP3MI Nusa Tenggara Timur dan alumni Sosiologi Undara. Dalam diskusi ini, mahasiswa diajak untuk melihat masalah sosial secara kritis dan mencari solusi melalui perspektif ilmu sosiologi. Kegiatan ini juga diisi dengan penampilan seni tari dan paduan suara yang menampilkan kekayaan budaya serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Harapan saya semoga dengan dilakukannya kegiatan sosio-spektakel setiap tahun, maka mahasiswa-mahasiswa itu menjadi semakin mampu untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat dan mengembangkan identitas kebudayaan mereka, dan mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang ada dari budaya-budaya tersebut untuk kemudian direpresentasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran mereka. Nah, seperti itu. Lewat Sosio-Spektakel, mahasiswa Sosiologi Undara terus dorong diri untuk belajar lebih dekat dengan realitas masyarakat dan memahami nilai-nilai sosial secara nyata. Melalui kolaborasi antara seni, diskusi, dan keilmuan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kritis, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timor TV. Walhi Nusa Tenggara Timur optimis atasi masalah lingkungan hidup masyarakat adat yang dikemas dengan acara serah terima jabatan Direktur Eksekutif Daerah dan Dewan Daerah. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.